Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo dan selamat datang Bapak Ibu di podcast kelompok 1 Angkatan 5 CPNS 2025 Kabupaten Bone. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang isu korupsi. Apa saja isu yang terkini dan fakta sebenarnya. Kita akan bahas bersama. Hari ini kita berkumpul bersama para calon abdi negara yang berasal dari instansi yang berbeda-beda dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, kalau gitu, saya akan perkenalkan para tamu-tamu saya malam ini dan menyapanya. Ada Ibu Koneng Pratiwi, selamat malam. Malam, Ibu. Ada Bapak Rizal, malam Pak. Malam, Ada Ibu Meita, malam Ibu. Malam, Ada Ibu Hastuti, selamat malam Ibu. malam, Nah, ada Bapak Fauzi, malam Pak. selamat malam. Ada Ibu Dian juga, selamat malam Ibu Dian. selamat malam. Lalu ada Ibu Erni, selamat malam Ibu. Oh, mungkin lagi Malam. nggak fokus nih. Kita lanjut aja ya ke Ibu Nisa, selamat malam Ibu. Selamat malam. Nah, yang terakhir ada Pak Hermansyah, selamat malam Pak. Malam. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai isu korupsi. Soalnya isu ini selalu saja terulang tiap tahunnya di negara kita. Banyak yang selalu bertanya-tanya, kenapa sih korupsi itu masih saja terjadi padahal sebenarnya negara kita sudah mengusahakan banyak hal supaya korupsi ini setidaknya berkurang drastis lah. Tidak hilang juga kalau misalnya itu mungkin keajaiban ya, tapi kita doakan saja. Tapi sebelum kita bahas itu, saya ingin dengar pendapat dulu mungkin dari Ibu Dian tentang apa sih korupsi itu? Ya, terima kasih Bu Hos. Saya akan sedikit memaparkan apa sebenarnya itu korupsi. Korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Korupsi ini menunjukkan pelanggaran hukum, etika, dan norma dan merugikan kepentingan publik dan negara. Beberapa jenis contoh korupsi yang biasa kita dapatkan, yang biasa kita lihat di berita-berita, ada korupsi yang merugikan keuangan negara, seperti pejabat yang menggunakan dana pembangunan jalan untuk kepentingan pribadi, terus ada kasus suap menyuap, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, kemudian ada pemerasan, terus ada perbuatan curang seperti markup, kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan, dan ada gratifikasi. Sekian Bu Hos. Wah, ternyata korupsi itu bukan hanya tentang mengambil uang rakyat. Ternyata definisinya lumayan kompleks ya. Mungkin sekarang saya penasaran nih, sebenarnya apa sih penyebab dan dampaknya? Saya ingin dengar pendapat dari Ibu Tuti dulu nih terlebih dahulu. Oke, makasih banyak Bu Hos. Saya akan sampaikan salah satu penyebabnya yaitu munculnya budaya primitif dalam masyarakat yang seringkali diwujudkan dalam sikap semua orang juga melakukan, menjadi faktor penguat dalam melenggang perilaku menyimpang, termasuk korupsi. Pola pikir semacam ini menormalisasi praktik yang seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan etika, sehingga masyarakat cenderung bersikap apatis atau bahkan menerima perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar jika dibiarkan. Budaya primitif ini dapat menciptakan siklus pembenaran sosial yang sulit diputus dan melemahkan upaya pencegahan pelanggaran integritas. Dan dampaknya yaitu turut mempengaruhi minat investasi baik dari pihak asing maupun domestik, ketidakpastian pengelolaan anggaran serta iklim usaha yang dianggap kurang kondusif menyebabkan investor bersikap lebih berhati-hati dalam jangka panjang. Penurunan arus modal masuk akan menghambat perkembangan industri, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi yang sangat diperlukan untuk mendorong daya saing ekonomi nasional. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu.
Ya, terima kasih pendapatnya Ibu Tuti. Wah, ternyata korupsi ini dampaknya sangat meluas ya. Jadi kita kembali nih ke pertanyaan yang tadi. Eh, Korupsi itu kan masih sering saja terjadi di negara kita. Padahal sebenarnya sudah ada upaya nih. Jadi kira-kira apa penyebabnya korupsi masih terjadi di negara kita? Saya ingin dengar nih pendapat dari Bapak Fauzi. Bapak Fauzi, tolong unmute dulu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Host. Jadi, kenapa korupsi terus terjadi meskipun upaya pemberantasannya sudah gencar dilakukan? Setidaknya ada 4 alasan. Menurut saya itu yang pertama, lemahnya pengawasan internal. Jadi, beberapa lembaga pemerintah masih memiliki pengawasan internal yang sangat lemah, sehingga celah untuk korupsi tetap terbuka. Kemudian ada faktor mentalitas, yaitu kurangnya integritas dan ketidakpuasan pribadi, atau merupakan gaya hidup konsumtif dari orang itu sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian yang ketiga, celah hukum, artinya masih ada celah hukum, di mana peraturan yang ada masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk menghindari hukuman. Kemudian yang terakhir ada ego sektoral, yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang dapat menyebabkan penanganan kasus korupsi menjadi tidak maksimal. Ya, mungkin itu. Wah, ternyata penyebabnya lumayan banyak ya. Jika ingin diperbaiki, ternyata PR besar banget nih. Tapi tadi Ibu Tuti itu sudah ungkapkan mengenai dampak-dampaknya yang meluas. Nah, kira-kira kenapa sih korupsi ini tuh dianggap sebagai ancaman serius bagi masyarakat dan negara? Mungkin Ibu Erni ingin berpendapat. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Ninda. Jadi, kenapa sih korupsi disebut ancaman serius? Karena korupsi ini bisa benar-benar merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya itu bisa kita lihat dari yang pertama itu bisa korupsi bikin kepercayaan publik jadi turun. Nah, jadi masyarakat jika tidak percaya lagi kepada pemerintah atau lembaga publik, semua program yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga publik bisa diragukan dan selalu dianggap negatif. Yang kedua yaitu korupsi bisa merusak ekonomi. Jadi, uang yang seharusnya dipakai untuk pembangunan, tapi malah masuk ke kantong pribadi. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi jadi lambat, biaya hidup makin tinggi, dan bisa terjebak dalam sistem ekonomi yang serba mahal. Selanjutnya, dampak ketidakadilan sosial. Nah, jadi korupsi ini membuat anggaran buat kesehatan, pendidikan, atau fasilitas umum ini seharusnya bisa bikin hidup masyarakat menjadi lebih baik. Tapi karena adanya korupsi, jadi korupsi ini justru memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, dan yang kecil pun makin terpinggirkan. Nah, yang terakhir ini, korupsi bisa membuat penegakan hukum menjadi lemah. Jadi kalau misalnya hukum bisa dibeli, maka koruptor akan makin bebas melakukan aksinya. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih Bu Erni. Tapi sekarang itu kesan yang ada di masyarakat menganggap bahwa pelaku korupsi itu selalu dihukum ringan. Jadi menganggap hukuman untuk orang-orang yang telah korupsi itu hanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, seharusnya mungkin kita butuh solusi yang lebih maju ke depan dengan selaras dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Jadi saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu, kira-kira ada tidak ya peran teknologi dalam melawan korupsi? Saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Rizal nih. Ya, baik, Ibu Indah, terima kasih. Di sini, kalau kita bicara soal peran teknologi dalam melawan korupsi, sebenarnya banyak sekali terobosan yang bisa bikin praktik curang itu semakin susah dilakukan. Misalnya nih, dengan adanya sistem pengawasan digital. Jadi, proses lelang proyek ataupun pengelolaan anggaran itu tercatat secara transparan dan susah untuk dimanipulasi secara diam-diam. Terus, yang paling keren nih, dengan adanya teknologi, masyarakat sekarang bisa ikutan jadi pengawas lewat aplikasi atau platform khusus di mana orang bisa melaporkan dugaan korupsi secara anonim dan aman. Dan yang terakhir, ini bisa menjadi game changer, yaitu dengan data publik tersedia real time. Jadi bukan cuma pejabat yang bisa melihat penggunaan anggaran atau progres proyek, tapi masyarakat secara umum juga bisa mengakses data tersebut.
Bayangin kalau data tersebut bisa diakses, otomatis peluang main belakang jadi lebih kecil. Intinya di sini teknologi itu bikin korupsi makin ribet, tapi makin gampang untuk dibongkar. Seperti itu. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata banyak sekali ya peran teknologi untuk mencegah korupsi. Salah satunya masyarakat bisa melaporkan sendiri jika terjadi tindakan korupsi. Tapi terkadang masyarakat umum itu masih bertanya-tanya dan bahkan masih bingung. Apakah sebenarnya gratifikasi itu sama dengan korupsi? Saya ingin dengar nih pandangan dari Ibu Nisa. Gimana pandangan Ibu nih? Baik. Eh, Kalau ditanya apakah gratifikasi sama dengan korupsi, jawaban mirip, tapi tidak sama persis. Gratifikasi itu sebenarnya salah satu jenis korupsi, cuman bentuknya kayak pemberian hadiah ke pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya. Bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, atau hal yang lain. Bedanya sama suap, kalau suap jelas ada kesepakatan timbal balik. Sementara gratifikasi tanpa ada kesepakatan timbal balik. Tapi gratifikasi juga tetap berbahaya, soalnya kalau dalam 30 hari setelah menerima, tidak dilaporkan ke KPK, gratifikasi itu otomatis bisa dianggap sebagai suap juga. Jadi, intinya gratifikasi itu memang bagian dari korupsi, bahkan sering jadi pintu masuk menuju tindakan pidana korupsi lainnya. Mungkin itu saja, Bu Linda. Oh, terima kasih penjelasan yang sangat jelas dari Ibu Nisa. Jadi ternyata berbeda ya. Saya kira itu ternyata sama ini sama ternyata berbeda. Dan ternyata korupsi itu bisa saja terjadi diawali dengan tindakan-tindakan kecil. Jadi mungkin kita harus melawan dari hal-hal kecil dulu. Saya ingin dengar nih pendapat dari Ibu Meita. Kenapa kita penting untuk melawan korupsi bahkan dari hal-hal kecil? Baik, melawan korupsi dari hal-hal kecil misalnya pungutan liar atau penyalahgunaan fasilitas kantor itu sangat penting karena yang pertama dapat membangun karakter serta menjaga integritas pribadi. Jadi dengan berperilaku jujur dan bertanggung jawab sejak dini akan membangun kesadaran anti korupsi di masa depan dan membentuk pribadi yang jujur dan berintegritas. Yang kedua, dapat mencegah kebiasaan buruk serta mencegah kerugian negara. Kebiasaan kecil yang tidak jujur dapat menimbulkan tindakan korupsi yang lebih besar seiring berjalannya waktu jika tidak dihentikan dan jika dibiarkan maka akan terbiasa menganggapnya wajar. Jadi sejak awal dengan menutup celah korupsi kecil itu akan bisa juga menekan kerugian negara. Yang ketiga, membangun kesadaran kolektif atau menimbulkan efek domino dalam masyarakat. Jadi, jika setiap individu mempunyai kesadaran anti korupsi, maka akan tercipta pula lingkungan yang menolak korupsi secara kolektif. Korupsi secara kecil itu bisa menular ke orang lain. Sebaliknya, jika satu orang berani menolak, maka itu akan menginspirasi orang lain untuk ikut menolak. Jadi, melawan korupsi dari hal-hal kecil itu bukan hanya soal nominal, melainkan membangun mentalitas anti korupsi sebagai pondasi terciptanya sistem pemerintahan dan masyarakat yang sehat. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu Meita. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencegah korupsi, setidaknya harus berawal dari kesadaran diri kita sendiri agar tidak berefek domino. Nah, itu adalah salah satu solusi. Tapi saya ingin mendengar mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan pandangannya atau pengalaman pengetahuannya tentang bagaimana sih sebenarnya solusi pencegahan korupsi ini. Saya ingin dengar nih pendapat dari Ibu Koneng. Ya, jadi dari solusi untuk pencegahan isu korupsi ini ada beberapa. Yang pertama, kita bisa dari segi pendidikan dan sosialisasi sejak dini, di mana kita menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan anti korupsi sejak dini melalui pendidikan yang formal maupun non-formal. Yang kedua, kita bisa melalui penerapan sistem pengawasan yang ketat, di mana kita memperkuat pengawasan internal dan eksternal baik melalui audit atau melibatkan masyarakat secara luas. Nah, yang ketiga, kita bisa melalui memperkuat lembaga anti korupsi, di mana kita sebagai masyarakat bisa memberikan dukungan penuh kepada lembaga anti korupsi seperti
KPK termasuk dalam hal mengambil kewenangan dan memberikan hak independensi. Nah, yang terakhir, kita bisa melalui optimalisasi teknologi, di mana kita menerapkan sistem digital yang transparan, akuntabel dalam setiap proses pemerintahan. Jadi, itu merupakan beberapa solusi yang bisa mencegah untuk terjadinya isu korupsi itu sendiri. Terima kasih Bu Koneng atas berbagai solusi yang telah dipaparkan. Nah, dari tadi saya lihat Bapak Firmansyah sudah tidak tahan nih, ingin mengungkapkan pendapatnya juga tentang korupsi. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan kita yang hangat ini, saya ingin mendengar dulu nih pendapat dari Pak Hermansyah. Ya, terima kasih Bu Bos atas kesempatannya. Mungkin sedikit saya menambahkan tentang solusi pencegahan korupsi. Yang pertama itu mungkin bisa melakukan perbaikan regulasi dengan cara meninjau kembali dan memperbaiki peraturan yang memiliki celah untuk korupsi. Kemudian yang kedua itu melakukan peningkatan kesejahteraan aparatur untuk memastikan dengan cara memastikan gaji dan tunjangan yang memadai. Kemudian untuk yang terakhir, untuk pesan kepada teman-teman ASN, mari kita sama-sama wujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, jangan beri celah untuk korupsi. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Ros. Ya. Terima kasih atas pesan yang sangat mendalam dari Bapak Hermansyah untuk kita semua ini. Semoga kita bisa pegang teguh pesan itu hingga akhir hayat. Nah, itulah tadi obrolan hangat kita malam ini yang sangat berisi dan juga bergizi. Bapak Ibu semua, saya sangat berterima kasih atas partisipasi aktifnya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah podcast kita malam ini seru? Seru. Ya, Seru-seru. terima kasih lagi, terima kasih kembali. Saya berterima kasih kembali ya Bapak Ibu. Kalau ada saran dan ide, langsung saja komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.